Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08011282530048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab ke-7 struktur nomor 2. Buat sebuah program untuk mempermudah manajemen parkir kendaraan dengan data kendaraan meliputi nomor plat, jenis kendaraan, motor, mobil, truk, jam masuk dan jam keluar. User bisa menambahkan data kendaraan yang parkir. Tarif parkir kendaraan yaitu 2.000 per jam untuk motor, 5.000 per jam untuk mobil, dan 10.000 per jam untuk truk. Gunakan function untuk menghitung biaya parkir dan prosedur untuk menampilkan laporan pendapatan total parkir. Logika dan deskripsi program. Program ini digunakan untuk mengelola data parkir kendaraan. Program mendefinisikan struk parkir yang menyimpan nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar, dan biaya. Fungsi B parkir digunakan untuk menghitung biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lama parkir dengan tarif 2.000 per jam untuk motor, 5.000 per jam untuk mobil, 5.000 per jam untuk mobil, dan 10.000 per jam untuk truk. Pada fungsi main, user memasukkan jumlah kendaraan dan data setiap kendaraan. Kemudian, lama parkir dihitung dari selisih jam keluar dan jam masuk. Biaya parkir dihitung menggunakan fungsi B parkir. Setelah semua data dimasukkan, prosedur laporan menampilkan data kendaraan serta total pendapatan parkir. Oke, di sini yang pertama kita masuk ke flowchart. Flowchart yang pertama kita ke fungsi B parkir dengan parameter jenis to string, waktu itu integer. Dengan tipe data fungsi B parkir ini adalah integer. Yang pertama ini oval start, oval start, arus selanjutnya kita masuk ke pernyataan kondisi. Jenis sama dengan string motor. Apabila jenis ini sama dengan apabila jenis ini sama dengan string motor, maka apabila true mengembalikan nilai B parkir sama dengan 2000 dikali waktu. Apabila false, maka masuk ke pernyataan kondisi berikutnya. Jenis sama dengan string mobil. Apabila true, maka mengembalikan B parkir sama dengan 5000 dikali waktu. Apabila false, maka masuk ke pernyataan kondisi berikutnya lagi. Jenis sama dengan string truk. Apabila true, maka mengembalikan nilai B parkir sama dengan 10.000 dikali waktu. Apabila false, maka mengembalikan nilai B parkir itu sama dengan 0. Pernyataan kondisi yang pertama tadi, pernyataan kondisi yang pertama, kedua, dan ketiga, bila true tadi dia sama-sama juga apabila yang true tadi dia sama-sama mengarah ke N, dan yang ini juga mengarah ke N, jadi sama-sama N, lalu berhenti gitu. Jadi fungsinya selesai. Jadi yang apabila kondisi yang pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan apabila false tadi dia sama-sama mengarah ke N, berarti selesai fungsi B parkir. Selanjutnya kita masuk ke prosedur laporan parkir X dengan array kosong A integer, oval start, flow arus selanjutnya total sama dengan 0. Arus selanjutnya tampil string laporan parkir. Arus selanjutnya for I sama dengan 0 to A dikurangi 1. Nah, di sini kita masuk ke pernyataan perulangan. For I sama dengan 0 to A dikurangi 1. Apabila true, maka yang di sini tadi, yang di laporan parkir ini tadi akan menampilkan ya. Jadi for I sama dengan 0 to A dikurangi 1. Apabila true, maka ini akan cout ya. Ini akan cout menampilkan plat, jenis, J mas, dan J kel. Jadi J masuk, J keluar. Oke, harus selanjutnya total sama total plus biaya. Jadi ini kalau true tadi ya akan mengeluarkan atau cout plat, jenis, J mas, dan J kel. Nah, harus selanjutnya di sini ada total sama total plus biaya. Jadi sini compound assignment, jadi total yang baru sama dengan total yang lama ditambahkan dengan biaya. Selanjutnya I++, jadi I selalu bernama 1 sama looping bernilai true. Apabila false, maka di sini akan masuk ke di sini
tampilkan string total penampilan parkir, dan juga tampilkan total. Lalu n. Setelah dari prosedur laporan, kita lanjut ke fungsi main yang terakhir, start. Ya, start oval start. Harus selanjutnya di sini tampil string banyak kendaraan parkir, n. Jadi di sini juga sekaligus input kan n gitu. Flow selanjutnya kita masuk ke pernyataan berulangan lagi. For i sama dengan 0 to n dikurangi 1 apabila true, maka di sini untuk yang di dalam fungsi main ini, for i sama dengan 0 to n dikurangi 1, maka ini akan cout plat, cout jenis, cout jemas, dan cout Jekyll. Nah, di sini ada time sama dengan Jekyll jemas. Jadi lama waktu itu adalah jam keluar dikurangi jam masuk. Jadi ya, yang apabila looping tadi bila true, maka dia akan cout kan, cout plat, cout jenis, cout jemas, cout Jekyll. Nah, di sini ada operasi statement time sama dengan Jekyll sama dikurangi jemas. Nah, jadi lama waktu itu sama dengan jam keluar dikurangi jam masuk. Harus selanjutnya di sini biaya sama dengan B parkir dalam kurung jenis, time. Jadi di sini B parkir dalam kurung jenis, time ini kita simpan ke biaya dan lakukan increment i plus plus. Jadi i selalu bertambah 1 selama loop. Jadi i selalu bertambah 1 selama looping bernilai true. Apabila false, maka yang terakhir dia ini akan memanggil void, memanggil prosedur laporan dalam kurung k, n. Jadi dia ini akan memanggil laporan nanti setelah yang looping ini bernilai false, maka dia akan memanggil prosedur laporan dalam kurung k, n, lalu n. Selesai. Oke, kita masuk ke pseudocode type parkir record. Dengan isi dalam struct ini, isi identitasnya. Identitas dalam struct ini ada plat itu string, jenis string, jemas integer, Jekyll integer, dan biaya juga integer. K itu array isinya 100, indeksnya 100, of parkir, i time itu integer. Begin read n. For i dimulai dari 0 to n dikurang 1, begin read ki.plat, read ki.jenis, read ki.jemas, read ki.Jekyll. ki.Jekyll dikurangi ki.jemas disimpan ke time. Jadi time itu sama dengan ki.Jekyll dikurangi ki.jemas, disimpan ke variable time. B parkir dalam kurung ki.jenis, time disimpan ke ki.biaya. Jadi ki.biaya sama dengan B parkir dalam kurung ki.jenis, time. Jadi i sama dengan i plus 1. Jadi ini akan selalu bertambah 1 ya, karena for. And for, dan yang terakhir dia akan memanggil prosedur laporan dalam kurung k, n, dan lalu. Jadi ini akan memanggil prosedur laporan dengan parameter k, n, lalu n. Selesai fungsi mainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada prosedur function B parkir dengan parameter jenis itu string, waktu integer. Dengan tipe data function ini adalah integer. Begin if jenis sama dengan string motor, dan B parkir sama dengan 2000 dikali waktu. Jadi apabila dia jenis itu motor, maka mengembalikan nilai B parkir itu sama dengan 2000 dikali waktu. Lalu else if jenis sama dengan string mobil, dan B parkir itu sama dengan 5000 dikali waktu. Else if jenis itu sama dengan truck, dan B parkir sama dengan 10.000 dikali waktu. Else B parkir itu sama dengan 0 dan n. Yang terakhir kita sebentar. Nah, oke. Yang terakhir kita sudah dari prosedur function kita ke prosedur sudah dari pseudocode function kita masuk ke pseudocode terakhir, pseudocode prosedur laporan. X array of parkir, a integer, var i total itu integer, begin 0 disimpan di total, write laporan parkir. For i dimulai dari 0 to a dikurangi 1, begin write plat xi.plat,
write jenis, xi.jenis, write jam masuk, xi.jmas, write jam keluar, xi.jekyll, write biaya, xi.biaya, dan total ditambah xi.biaya disimpan ke total. Jadi sini akan melakukan compound assignment, jadi total yang baru sama dengan total yang lama ditambahkan xi.biaya. I sama dengan I plus 1, jadi I selalu bertambah 1 karena ini perulangan for. And for write total pendapatan parkir dan write total N. Selesai, kita masuk ke program C++ nya. Pertama ini include IOStream, ini agar kita dapat memanggil pustaka, agar kita dapat memanggil library IOStream untuk print ya. Jadi di include IOStream ini jadi kita dapat memanggil library IOStream seperti input output, yaitu cout, cin, and line gitu. Include string ini agar kita dapat memanggil library string, agar program yang kita gunakan ini dapat menggunakan tipe datanya string saja. Using std kita gunakan agar kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 setiap kita menuliskan cout, cin, and line dan sebagainya. Oke, sini ini ada struct, kita mendefinisikan struct dengan namanya parkir. Di dalamnya identitasnya itu ada string plat, string jenis, integer jmas, integer jekyll, integer biaya. Oke. Jadi di sini ada plat tipe string, jenis itu string, jmas itu integer, jekyll itu integer, dan biaya itu juga integer. Oke, selanjutnya kita masuk ini tutup struct-nya. Nah, sini kita masuk ke fungsi b parkir dengan parameternya string jenis dan integer waktu. If jenis sama dengan string motor, maka return 2000 dikali waktu. Else if jenis sama dengan string mobil, return 5000 dikali waktu. Else if jenis sama dengan string truk, return 10.000 dikali waktu. Else return 0. Tutup, else tutup function. Nah, ini prosedur. Nah, ini void laporan, ini prosedur laporan ya. Void laporan dengan parameter parkir. Ini prosedur laporan. Void laporan dengan parameter parkir x dengan array kosong dan integer a. Integer total sama dengan 0. Cout laporan parkir. For integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari a, i selalu bersatu, i plus plus. Cout xi.plat, cout xi.jenis, cout xi.jmas, cout xi.jekyll, dan cout xi.biaya. Dan di sini total plus sama dengan xi.biaya. Jadi total yang baru sama dengan total yang lama ditambah xi.biaya. Tutup badan for. Sini cout total pendapatan parkir dan cout total. End line, tutup prosedurnya kita tutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke integer main. Jadi fungsi mainnya ini fungsi itu tempat penulisan blok program utama kita. Di sini ada parkir. Nah, di sini kita mendefinisikan ini parkir k dalamnya array itu. Nah, di sini kita mendeklarasikan array struct parkir. Ini k, ini kita di sini mendefinisikan array struct parkir ini dengan ini namanya k, dengan dalam arraynya itu berisi 100 indeks. Jadi kita bisa menginputkan 100 data parkir gitu ya. Integer n, cout banyak kendaraan parkir, cin n. For integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n, i plus plus. Cout data kendaraan ke i plus 1. Jadi dimulai dari, karena kan array kan dimulai dari 0 tuh. Jadi kan karena kita tuh tidak mau input nanti muncul stringnya data kendaraan ke 0, jadi kita tambahkan i-nya kita tambahkan i-nya dengan 1. Jadi data kendaraan ke 0 plus 1. Jadi data kendaraan ke 1, data kedua, dan selanjutnya gitu. Cout data kendaraan ke i plus 1 end line, cout. Nah, nomor di sini, jadi di sini juga kita menampilkan
string, si out nomor plat, si out jenis kendaraan, si out jam masuk, si out jam keluar. Ini kita menampilkan stringnya dua. Nah, tapi di dalam utamanya lagi kita perhatikan bahwa di for yang ini kita tuh sebenarnya untuk ini perulangan for untuk input ya, cin ki.plat. Jadi yang di perulangan for yang ini kita tuh menggunakan kita gunakan untuk input. Jadi sini sein ki.plat, sein ki.jenis, sein ki.jmas, sein ki.jekel. Nah, jadi for yang ini kita gunakan untuk input ki.plat, ki.jenis, ki.jmas, dan ki.jekel. Oke, di sini ada integer time sama dengan ki.jekel dikurang ki.jmas. Jadi kan tadi kan sudah bilang, jadi kan lama waktu itu sebenarnya adalah jam keluar dikurangi jam masuk. Jadi integer time sama dengan ki.jekel dikurangi ki.jmas. ki.biaya sama dengan b parkir dalam kurung ki.jenis, time. Tutup badan for, dan di sini kita panggil prosedur laporan dengan parameter k, n. Jadi sini kita panggil prosedur prosedur laporan dengan parameter k, n. Lalu tutup fungsi main. Selesai. Coba di sini kita compile. Oke, bisa. Oke, di sini banyak kendaraan parkir, misalkan di sini 3. Oke, data kendaraan ke 1, misal nomor platnya misalkan 44332 YT misalkan. Jenis kendaraannya motor. Jam masuknya jam 7 pagi, keluarnya jam 12 misalkan. Oke, data kendaraan kedua ini saya pilih truk misal data kedua nomor platnya misalkan 2231 RE misalkan. RY. Jenis kendaraannya truk. Jam masuknya jam 1 sampai jam 3. Nomor plat bentar. Oke, banyak kendaraan parkir contohnya 3. Nomor platnya ini 4433 YT. Kendaraan motor. Jam masuknya jam 7 sampai jam 11. Nomor 2 nomor platnya 4412 RY. Ya, kendaraannya truk. Jam masuknya jam 1 sampai jam 3. Data kendaraan ketiga nomor platnya 3310. Sama saja lah. Sebentar, tapi jelek. Coba kita ulang lagi. 3. Oke, 4433 YT. Motor soalnya jam 7 sampai jam 11. 23347 RF misalkan. Kendaraannya truk 1 jam 3. Yang terakhir ini 2210 TI. Kendaraannya motor, ini mobil. Jam masuknya jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 7. Oke gitu. Jadi yang pertama ini kita kan input banyak kendaraan parkir 3, berarti kita nanti input data kendaraan parkirnya 3 kendaraan ya. Kita inputkan 3 kali. Data kendaraan 1. Nih, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuknya, jam keluarnya kita input. Data kendaraan kedua, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluarnya kita input. Yang kedua, yang ketiga juga nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluarnya kita input. Lalu dia akan tampilkan ulang lagi, ini namanya laporan parkir. Nah, jadi ini akan menampilkan ulang lagi laporan parkir
menampilkan ulang lagi, jadi menampilkan inputan yang telah kita input tadi awal tadi. Nah, di sini kita akan tampilkan nih laporan parkir plat 4433JT jenis motor, jam masuk 7, jam keluarnya 11. Jadi biayanya 8.000. Plat plat 3347 RF jenisnya truk, jam masuk 1, jam keluar 3, biayanya 20.000. Plat 2210 TI jenis mobil, jam masuknya 4, jam keluarnya 7, biayanya 15.000. Jadi total pendapatan parkirnya ya 8.000 ditambah 20.000 ditambah 15.000, total pendapatan parkir 43.000. Coba kita hitung dulu. 8.000 ditambah 20.000 ditambah 15.000. Oke, benar, 43.000. Oke, saya rasa cukup sekian penyelesaian soal nomor 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.